Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali untuk setidaknya menyiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan dan mencoba untuk merefleksikannya. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, Penginjil Matius pada kesempatan ini menampilkan kepada kita berkaitan dengan jawaban Yesus atas pertanyaan dari murid-murid Yohanes. Murid-murid Yohanes melihat para murid Yesus tidak berpuasa, ya. Tentu dalam konteks mereka berpuasa atau murid-murid Yohanes itu berpuasa karena memang pada waktu itu saatnya mereka harus berpuasa. Tetapi satu hal yang mereka tidak sadari dari pernyataan mereka atau pertanyaan mereka adalah sesungguhnya mereka itu berpuasa kepada siapa? Sesungguhnya mereka itu melakukan puasanya terarah kepada siapa? Dan yang paling penting bahwa mereka tidak menyadari bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sudah datang ke dalam dunia. Dengan demikian Yesus itu mempunyai kuasa menentukan, ya, dalam arti tertentu murid-muridnya untuk berpuasa. Sehingga jawaban Yesus terhadap para murid Yohanes tadi, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita sementara mempelai itu bersama mereka? Dia hendak mengatakan kepada para murid Yohanes bahwa saya ini sesungguhnya adalah tujuan dari kalian berpuasa, seperti itu, ya. Atau hendak mengatakan bahwa saya ini adalah Mesias yang memang sebentar lagi akan menanggung banyak penderitaan dan pada akhirnya harus wafat di salib. Dan ketika dia bangkit pada hari ketiga, pada saat itulah manusia akan memperoleh keselamatan secara objektif. Tetapi untuk saat ini, dia masih berada bersama murid-muridnya. Nah, tentu di sini teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, jawaban Yesus memang mengungkapkan suatu pernyataan atau suatu peristiwa yang akan terjadi dengan dirinya, di mana dia akan wafat di salib, atau dia akan menderita, atau para murid akan masuk ke dalam situasi di mana mereka mengalami kehilangan besar atas peristiwa Yesus ditangkap, disiksa, dibunuh sedemikian rupa, ditangkap, disiksa sedemikian rupa, lalu kemudian wafat di salib. Pada waktu situasi seperti itulah para murid Yesus akan berpuasa. Dan tentunya bahwa mereka berpuasa bukan lagi atas nama hukum, ya, atau bukan lagi berpuasa karena sebuah tuntutan, bukan. Mereka berpuasa karena mereka ingin merenung peristiwa bersama Yesus, teristimewa peristiwa penderitaan Yesus. Apa maksud atau apa yang mau disampaikan oleh peristiwa Yesus menderita itu? Sehingga tadi Yesus mengatakan bahwa akan ada saatnya murid-muridnya itu akan berpuasa. Maksudnya ketika Yesus akan mengalami penderitaan dan wafat di salib, pada saat itulah mereka akan berpuasa, merenungkan setiap peristiwa kehidupan Yesus, lalu masuk ke dalam diri para rasul itu sendiri, sehingga pada akhirnya mereka pun mengakui dengan sungguh bahwa Yesus itu memang adalah anak Allah, atau Yesus itu adalah Mesias yang datang menyelamatkan manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hal berpuasa mungkin untuk kita
Jangan jauh-jauh lah. Mungkin lebih kita pahami sebagai melepas sedikit kebiasaan kita atau yang menjadi sebuah kelekatan kita, lalu kita masuk ke dalam sebuah situasi di mana kita mencoba untuk merefleksikan diri ya, merenung, lalu kemudian beraksi atau bersaksi di mana kita membagi apa yang menjadi kelebihan kita ya, atau membagi dari apa yang kita berhentikan sebentar ya, atas kebiasaan kita, atas kebiasaan yang sering kita lakukan itu. Misalnya mungkin merokok atau berbelanja atau apa. Kita merem sebentar, lalu kemudian sebagian dari uang rokok itu bisa kita tabung, lalu kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Itulah aksi puasa sebenarnya. Dan teman-teman sahabat-sahabat yang terkasih, hal berpuasa juga memang kalau lebih dalam bahwa kita itu berpuasa karena Tuhan ya, bukan kita berpuasa karena keinginan atau sebuah formalitas. Karena Tuhan Yesus sendiri ya, dimana kita diajak untuk masuk ke dalam diri kita masing-masing atas peristiwa perjuangan Yesus menderita, disiksa, dibunuh dan wafat di salib. Mengapa semuanya itu dilakukan? Tentu dalam masa puasa inilah, dalam masa permenungan inilah kita menemukan jawabannya. Mungkin karena Tuhan itu sangat mencintai kita, menyayangi kita manusia yang berdosa. Atau di mata Yesus kita itu sangat berharga. Semoga bacaan hari ini Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih membantu kita untuk semakin memahami makna dari puasa yang kita lakukan. Amin.